Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Salam. Mari kita saling jabat tangan, katakan orang-orang yang ada di sekitar saudara, kanan kiri, muka belakang, dengan senyum, katakan Tuhan memberkatimu. Bapak Mama, kita harus jujur, hidup ini tanpa masalah itu tidak mungkin. Walau satu lembaga swasta katakan mengatasi masalah tanpa masalah. Tapi saya mau bilang begini, saudara, buka mata itu saudara juga akan berjumpa dengan banyak masalah. Karena itu Bapak Mama, ketika kita bicara tentang masalah, tidak semua orang melihat satu masalah dari sudut pandang yang sama. Bahkan ketika mereka berdiri menjadi pasangan suami istri, anak tidak naik kelas, sudut pandang papa bisa berbeda dengan sudut pandang mama. Mama bilang begini, Surasa, tiap hari lu hanya main HP. Bapak bilang biarkan dia bertumbuh dalam kegagalan. Ada kok bapak yang model begini? Ada. Kebanyakan kita pun bapak NTT itu kalau tidak naik kelas, ini hari kayu kudung, lu anteru anak. Anteru itu. Bagi sebagian orang, saudara, masalah itu adalah sesuatu yang harus saudara selesaikan, yang harus saya selesaikan. Karena itu bagi sebagian orang, kalau ada masalah kita tidak selesaikan, sulit bagi saudara untuk pejamkan mata di malam hari. Bahkan sekalipun mama mau masak 4 sehat 5 sempurna, ada di atas meja makan, kalau ada perselisihan antara papa dan mama, makanan itu terasa hambar. Amin kok. Kita sulit tidur. Walau betompung alis ini dia naik sampai di sini. Pipi merona memerah. Dia kurang sama kayak buah apel ya kurang. Sekarang tomat, apalagi tomat yang datang dari Tarus di wilayah Pengharapan Dendeng. Hari ini saya ingin sapa jemaat ini Pengharapan Dendeng. Salam. Saya bersyukur hari ini saya ada di tengah-tengah jemaat Pengharapan Dendeng dan kemudian omong tentang pengharapan. Saya percaya saudara, kita semua akan bersepakat hidup ini baru bisa berjalan kalau semuanya sudah beres. Kita akan berani menjalani hidup ini kalau sudah tidak ada lagi masalah dalam hidup ini. Jangan mimpi saudara. Hidup tanpa masalah itu hanya ada di sorga sah. Batang pendeta keluarga juga banyak masalah. Walaupun terkadang kami ini menyala di atas mimbar. Amin Betul punggungmu juga ada lah. Om pendeta punggungmu ada, saya punggungmu juga begitu. Bapak Emeritus, Bapak Pendeta Gayus juga ada dalam punggul itu, saudara. Karena itu kita harus sadar juga bahwa sebenarnya hidup ini tidak pernah bebas, benar-benar bebas dari masalah, saudara. Saudara akan mencoba sekuat tenaga berdarah-darah untuk menyelesaikan. Paling tidak kita hidup, kita bangga, kita bilang begini, kita hidup tanpa masalah. Tapi ketika saudara buka saudara mata, hidup ini benar-benar tidak akan pernah tidak atau tanpa masalah. Karena itu saudara, saya mau bilang begini, tanpa kita cari juga persoalan kadang datang dari berbagai arah mata angin. Kadang kita diam-diam juga orang datang ke orang tapa ame betompung pohon talinga. Kadang-kadang kita nih ada dulu diam-diam, itu masalah itu datang dari arah selatan, dari arah utara, dari arah barat. Kita tidak pernah merasa bahwa kita adalah orang-orang yang menjadi pemicu dari masalah itu, tapi masalah itu datang, saudara. Karena itu saya mau bilang begini, tidak ada hidup dalam dunia ini yang benar-benar bebas dari masalah. Saudara mungkin bisa bertanya, kenapa Mama Pendeta? Saya mau bilang ini dunia kita, saudara. Kita belum sampai di sorga. Ini dunia saudara dan saya. Yang memang dunia yang kita banggakan dengan semua yang bisa saudara dan saya genggam dengan tangan ini. Tapi cerita-cerita tentang perjalanan dunia yang terkadang buat kita urut dada untuk meneruskannya. Hari ini bagian firman Tuhan ini saudara, ini catatan dari seorang rasul. Seorang rasul yang punya perjalanan khusus dengan Yesus 3 tahun. Seorang yang kemudian memberi diri
Tapi justru pemberian diri itu dia beri diri dalam kegagalannya ketika dia tahu 3 tahun tidak mampu membuat dia menjadi sebagai mana yang Tuhan kehendaki. Ini catatan Rasul Petrus kepada jemaat-jemaat yang ada di Kapadokia, di Asia Kecil, di berbagai macam tempat, dicatat kepada kita. Catatan surat ini datang kepada jemaat yang bukan sementara sedang tidur dalam keadaan nyenyak, saudara. Catatan ini tidak datang kepada jemaat yang sementara sedang hidup dalam sukacita yang berlimpah. Catatan ini tidak datang kepada mereka yang sementara sedang ada dalam kehidupan yang jauh dari persoalan. Tapi catatan ini datang untuk menyapa mereka yang sementara sedang belajar jujur, kami tertekan. Catatan ini sementara datang menyapa mereka sebagai kelompok orang-orang yang beriman, tapi justru iman menghantarkan mereka pada kelompok orang-orang yang tersisih karena pilihan menjadi pengikut Kristus. Karena itu saudara, Rasul Petrus dia sapa mereka. Dia ingin jemaat ini supaya melihat kehidupan dari kacamata yang berbeda. Bahkan surat ini juga mau ajak saudara dan saya untuk memaknai ketumpung hidup yang sementara sedang kurang beres. Untuk menyapa hidup saudara dan saya yang bisa jadi harus dengan jujur. Kita tidak sementara sedang baik relasi kita dengan pasangan kita. Bahkan dengan teman-teman sepelayanan. Bahkan juga dengan tetangga batiris rumah. Kadang orang Kupang bilang, ya mama botong ini batiris rumah maka tumpu hati ba iris. Kotong tinggal satu halaman, sertifikat masih satu nama, pemiliknya masih Tuhan yang sama. Tapi ini hari botong hati ini menyala telan. Ini hidup saudara. Karena itu saya ajak kita catatan pertama. Petrus itu dia mulai catatan ini, Rasul ini mulai dengan dia bilang begini, terpujilah Allah. Ini sebuah ungkapan pujian saudara. Yang kalau dari segi kita punya cara berpikir manusia, orang yang ada tertekan lu datang kalau lu bawa suara terpujilah Tuhan, tidak masuk akal ini. Rasul Petrus dia bilang begini, terpujilah Allah di tengah-tengah jemaat yang sementara sedang hidup dalam tekanan. Ini sulit diterima saudara. Kalau orang sementara sedang menangis, kalau orang sementara sedang berteriak karena hidup yang keras. Lalu surat ini menyapa bilang terpujilah Allah, saya percaya dalam kemanusiaan kita akan berat untuk mengangkat tangan dan berkata terpujilah Allah. Tapi Rasul Petrus saudara, dia sapa jemaat ini dia bilang begini, terpujilah Allah, seolah-olah dia mau menggeser arah hati jemaat yang tertekan untuk belajar melihat Tuhan justru dalam tekanan hidup. Mereka sementara sedang diajak oleh Rasul Petrus. Dia tidak memulai dengan keluhan. Weh, besong sudah diselamatkan, kenapa mengeluh? Dia tidak sementara sedang juga memarahi jemaat ini. Kenapa kamu hidup dalam kelemahan iman? Di mana imanmu? Kadang betonju begini ya. Kadang kita ada sementara tertekan, kita bilang hidup berat. Lalu penatua datang satu dan begini, di manakah imanmu? Saya pikir ini justru soal saudara. Hidup tidak ada iman. Pada tiap hari angkat pujian di persekutuan doa, angkat tangan begini sampai menangis masih hidup. Di manakah iman? Rasul Petrus ini saudara dia datang dan dia menyapa kehidupan mereka. Dia jujur juga memang ada tekanan. Kenapa Bapak Mama dia tuliskan begini? Karena bagi Rasul Petrus, kita sudah dilahirkan kembali, kata Rasul Petrus. Ini sebuah pernyataan penting untuk jemaat yang sementara sedang dia kirimkan surat ini. Dia menyapa jemaat ini karena dia bilang begini, ingat kamu ada dalam tekanan, kita harus jujur, kita tertekan. Kita punya ruang gerak dibatasi. Bahkan kita hidup dalam ancaman-ancaman yang bisa jadi pada satu saat tertentu nyawa kita menjadi taruhan. Tapi Rasul Petrus dia bilang begini, kita dilahirkan kembali karena apa? Karena ingat peristiwa kebangkitan Kristus.
mengingat kebangkitan Kristus itu. Karena itu bagi Rasul Petrus, kalau ingat tentang peristiwa kebangkitan Kristus, hidup mereka tidak lagi ditentukan oleh keadaan yang mereka alami. Boleh engkau menangis, saudara. Boleh engkau mengeluh dan menarik napas ini. Itu manusia. Boleh engkau jujur bilang begini, saya terluka Mama Pendeta. Boleh. Karena memang Tuhan itu menghargai kejujuran kita, saudara. Dan paling bahaya kalau saudara dan saya itu hidup dalam kepura-puraan. Lu aman kok, beta aman, padahal potong ada hancur, lebur, dendam karam dalam ini hati. Lu aman kok saudara, aman mama, beta terlalu kuat. Sampai di rumah selimut dong potong peres karena penuh dengan air mata. Rasul Petrus dia bilang begini kepada mereka, hidup mereka tidak lagi ditentukan oleh keadaan itu. Walau mereka juga harus jujur untuk melihat keadaan itu dan berani berkata, kami sementara sedang ada dalam himpitan masalah besar. Karena itu dia bicara dengan beberapa hal. Yang pertama, satu, tentang pengharapan yang hidup. Ini bukan tentang harapan yang rapuh, saudara. Catat ini. Ini bukan tentang pengharapan yang seperti kalau saudara dan saya sakit, kita diberikan pil untuk menenangkan rasa sakit kita. Pil itu dia punya cara kerjanya juga ditentukan dengan waktu. Toh saudara, kita minum, kita perih, kita nyeri, kita pum badan, minum pereda sakit, dia top 2 jam. Setelah itu dia foe ulang. Pengharapan yang dibawa dan diberitakan oleh Rasul Petrus tidak begitu, saudara. Ini harapan yang bersumber pada kebangkitan Kristus. Sesuatu yang menjadi nyata dan pasti. Sekalipun mungkin pada saat itu tidak mengubah keadaan jemaat ini menjadi lebih baik. Sekalipun surat ini tidak datang lalu kemudian mereka yang menangis lalu tiba-tiba kemudian bersukacita dan bersorak-sorak, tidak juga, saudara. Karena itu yang kedua dia menyebut juga ini sebagai sebuah warisan. Warisan yang tidak dapat dicemari oleh apapun bagi Rasul Petrus. Dan tidak dapat layu. Ini warisan yang akan menolong jemaat-jemaat yang telah memilih untuk mengikuti Kristus. Untuk menjalani kehidupan mereka apa adanya. Karena Rasul Petrus dia bilang begini, saudara. Wahai jemaat, Tuhan itu sudah sediakan sesuatu yang besar. Engkau boleh jujur dengan keadaan yang parah itu. Tapi matamu tidak boleh menjadi buta dan hatimu tidak boleh menjadi tumpul. Untuk mendengar sebuah berita tentang pengharapan dia sudah bangkit. Ini yang hendak dikatakan oleh Rasul Petrus kepada jemaat, saudara. Rasul Petrus ini dia bilang begini, selama masih ada di dunia, duka cita itu akan datang berbagai bentuk. Kadang kita ada dudu-dudu juga penderitaan datang, saudara. Kadang kita lagi kuat-kuat, bahkan kita sementara sedang menari-nari karena kegirangan dengan banyak peristiwa hidup yang indah. Bisa jadi juga hidup ini menyapa kita terbalik 180 derajat. Jadi bagi Rasul Petrus ketika dia menyapa jemaat ini, iman tidak menghapus penderitaan. Tapi iman menolong jemaat ini memaknai penderitaan mereka. Iman tidak buat jemaat lalu kemudian menutup mata dan berhenti untuk mengakui kami menderita karena kami ikut Tuhan. Tapi iman bagi Rasul Petrus dia ajar jemaat ini, engkau maknai penderitaanmu, karena itu iman menolongmu untuk melihat bahwa benar Kristus yang bangkit itu menguatkan saudara. Amin kok? Karena itu pada saat dia memasuki ayatnya yang ke-8 dan ke-9, saudara, itu Rasul Petrus membawa jemaat ini masuk dalam sebuah pemahaman iman yang dalam sekali. Untuk mereka memahami mereka punya peristiwa hidup. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, kamu mengasihi dia. Ini luar biasa. Kadang orang lihat baru percaya. Tapi Rasul Petrus dia bilang ini jemaat terlalu. Karena mereka tidak pernah hidup dengan Kristus seperti saya. Tidak berdiri menjadi saksi dari kebangkitan Kristus, tapi mereka benar-benar percaya. Dan ini bukan iman yang kolaps.
iman yang lemah. Tapi bagi Rasul Petrus ini iman yang matang. Petrus pernah hidup bersama dengan Yesus. Dia bagi kesaksian di sini, saudara. Dia punya kesaksian hidup dengan Yesus 3 tahun. Di mana Yesus pergi berdoa, bawa sang Simon, bawa sang Petrus. Yesus di mana saja ada di situ. Bahkan ketika ada sesuatu yang mengancam Yesus, orang yang pertama paling sangat reaktif, cepat bereaksi adalah Simon Petrus. Dia mengakui, dia ini jadi saksi dari kebangkitan Kristus, saudara. Mau omong tentang kebangkitan, siapa mau bilang tidak bangkit? Beta ini saksi hidup, kata Rasul Petrus. Beta ini saksi hidup. Dia mendengar, bahkan dia menyentuh. Tapi jemaat ini tidak, saudara. Mereka percaya tanpa melihat. Iman mereka tidak dibangun dari bukti-bukti yang mereka tangkap dengan mata, telinga, dan tangan mereka. Tapi mereka luar biasa, kepercayaan itu lahir bukan dari bukti yang ditangkap dengan hidup, dengan pribadi mereka, dengan mata, telinga, dan tangan. Tapi mereka percaya hanya semata-mata lahir dari sebuah pemberitaan. Bapak, mama, saudara-saudara, mereka mengasihi. Dan bagi Rasul Petrus, dia bilang begini kepada jemaat. Apa yang mereka imani, iman itu tidak membuat mereka lolos dari penderitaan. Bahkan tidak sedikit orang Kristen juga menyampaikan sebuah kesimpulan sederhana. Dan dia sangat hidup dalam kepala kita, saudara. Ikut Tuhan ini semakin berat, mama. Mereka yang tidak ikut Tuhan, dia hidup ada menyala-menyala. Potong ini tinggal redup, lalu tinggal mati saja yang belum. Kadang kita juga mengambil kesimpulan seperti itu, saudara. Tapi Rasul Petrus ini, dalam dia pencatatan, dia juga bicara bukan tentang keselamatan secara fisik. Kebanyakan orang menderita, yang dipikirkan bagaimana fisik saya aman. Bagaimana saya bisa tidur dengan tenang. Bagaimana saya bisa makan juga dengan nyaman. Bagaimana saya juga bisa menghabiskan saya punya hidup dengan anak-anak, menua bersama dengan orang-orang terkasih, dengan tidak terusik dengan berbagai macam hal. Tapi Rasul Petrus ini justru dia bicara tentang keselamatan jiwa. Karena bagi Petrus, keselamatan fisik penting. Tapi kalau jiwamu kemudian binasa, ini soal besar, saudara. Karena itu kenapa kita pun hidup sekarang, fisik boleh kita perhatikan. Kita bekerja ini kita berdarah-darah, saudara. Kita pupuk pakai ini kadang kita penapas satu-satu masuk rumah. Kadang kita masuk rumah itu belum taruh tas, kita tidur dengan sepatu-sepatu. Belum ganti pakaian, betul sudah langsung tidur. Belum sapa anak, belum sapa suami, belum sapa istri. Betul sudah datang kok, langsung tidur. Suami mau dekat pegang dan kata jangan pegang. Tapi tak ada capek, mencari hal. Kita sampai pada sebuah kesimpulan, saudara, bahwa ternyata keselamatan fisik itu lebih penting. Tapi Rasul Petrus ini dia bilang tidak, saudara. Dia ingin bangunkan sebuah pemahaman yang benar kepada jemaat ini, bahwa ternyata keselamatan jiwa itu tidak boleh diabaikan. Itu menjadi penting. Karena apa? Kebangkitan Kristus itu bukan hanya bicara tentang keselamatan fisik, tapi juga menyediakan keselamatan jiwa, saudara. Amin. Kita diselamatkan, kita pun jiwa. Ada satu pujian bilang begini, kalau engkau mati, engkau harus tahu kemana engkau pulang. Itu paling bahaya, saudara. Kalau saudara di dunia ini, saudara tahu kemana saudara pulang. Tapi ketika saudara mati, saudara tidak tahu kemana saudara harus pulang. Padahal itu sudah jadi penatua sampai 5 periode. Lalu ketika dia pulang, dia tidak tahu kemana dia harus pulang. Ini soal tentang keselamatan jiwa, saudara. Ada beberapa catatan penting. Yang pertama, ini Rasul Petrus, saudara, dia tidak pernah menyangkal tentang penderitaan. Dia seorang rasul yang jujur juga. Karena dia juga pernah menderita. Orang yang sudah punya pengalaman tentang penderitaan, dia akan tahu seperti apa berat penderitaan itu. Rasul Petrus ini tidak menyangkal. Karena itu dia justru bicara kepada jemaat, dia bilang begini, seketika harus berduka cita karena berbagai-bagai pencobaan. Artinya tekanan itu nyata.
Luka itu ada. Ini tahun ini jemaat Gemitong, kami para pendeta omong tidak lain hanya luka sah. Karena dia pusuk tema ini omong tentang bersaksi tentang kasih Allah di tengah-tengah dunia yang terluka. Kita boleh gagah saudara, tapi kita juga bisa terluka juga. Bahkan kita juga bisa dilukai. Tapi soal juga ketika saudara menjadi pelaku utama untuk melukai orang. Ini juga soal. Namun Petrus itu dia bilang, dia mengarahkan kepada jemaat, ketika mengalami tekanan hidup, pusat bukan pada diri itu. Pusat bukan kepada tentang tekanan. Bukan lagi kembali kepada penderitaan. Tapi pusat itu harus banyak bicara tentang Kristus yang bangkit itu. Dalam banyak kesempatan Bapak Mama, kita sering lelah bukan karena ini hidup berat. Kita sering kali mengeluh banyak sekali. Di Naimata rumah sakit jiwa itu, dia punya penghuni semakin banyak. Kami pernah mengadakan satu percakapan dengan Ibu mantan Ketua Sinode, Mama Pendeta Dr. Mary Kolimon. Beliau menyimpulkan, kemarin saya sampaikan juga ini dalam pemberitaan firman di Immanuel Bomata, bahwa sekarang persoalan tentang kesehatan mental ini bukan persoalan di Indonesia, ini sudah jadi persoalan dunia, saudara. Kesehatan mental ini. Karena itu kenapa saudara, bagi Rasul Petrus, pengharapan itu bukan kita yang ciptakan. Saudara tidak bisa ciptakan pengharapan, catat ini saudara. Walau kata-katamu itu manis sekali, walau kata-katamu itu penuh dengan mutiara, tapi kata-katamu tidak bisa membangkitkan pengharapan. Pengharapan hanya bersumber kepada Dia yang sudah bangkit. Karena itu ketika Rasul Petrus dia tuliskan ini, dia bilang dia dilahirkan oleh Allah, tapi dia juga dipelihara oleh Allah. Karena itu banyak sekali orang yang sakit mental, hidupnya terasa berat, bukan karena persoalan, tapi karena apa saudara? Karena kita ingin menguasai dan menyelesaikan semua hal. Kadang masalah ini negara, Presiden Prabowo masalah, kotong yang duduk kau pikir, kenapa ini Indonesia sebegini? Menteri-menteri dong ada pikir, kita ambil menteri-menteri pun bagian. Semua ada persoalan-persoalan di Indonesia, persoalan tentang banjir, persoalan dengan makan bergizi. Presiden dong ada pikir, menteri dong ada pikir, botong di tengah-tengah sawah, kotong duduk kau merenung, kenapa Indonesia begini? Karena bagian presiden kotong mau ambil lah. Bagian kepala desa botong juga ikut pikir. Bagian menteri botong duduk, kok botong bilang, mari kita berkumpul, kok botong omong tentang ini Indonesia. Padahal dalam kita berumah tangga juga hancur lebur dendam kala. Ada rusak-rusak dalam kita berumah, kita tidak urus. Hidup ini terasa lelah karena apa? Kita berpikir tentang sesuatu yang tidak menjadi bagian kita, saudara. Kita paksakan kita punya otak yang terbatas menampung persoalan hidup dengan memasukkan banyak persoalan hidup sehingga kotong jalan ini, kotong baru umur 30, maka kotong susah make bayi-bayi. Karena apa? Karena kita berpikir tentang banyak hal. Memang ada bagian kita saudara, dan bagi Petrus selesaikan itu. Bagian Petrus yang ingin Petrus tekankan kepada jemaat, jangan pernah bertanya kenapa kami menderita. Karena jawabannya sudah ada. Tidak ada cerita tanpa penderitaan dari mereka yang mengikuti Kristus, saudara. Karena itu Rasul Petrus ditekankan kepada jemaat, kita memikul beban terlalu berat karena kita justru mengambil bagian Tuhan. Dan kita justru melalaikan bagian kita yang kecil-kecil itu, saudara. Kita lalaikan, kita abaikan. Anak sekolah kita tidak urus, kita urus ini pemerintah yang sementara berdebat tentang makanan gizi gratis. Kita pun anak sekolah kita ada setengah mati, tidak urus mereka, saudara. Allah itu dia pembagian pelihara kita. Bagian kita meneruskan perjalanan ini, menjaga dan menuntun itu bagian Tuhan, saudara. Dia akan tuntun saudara pun hidup dengan saya pun hidup. Jangan langgar dia pembatas. Kita berpikir dokter pembagian susah. Susah saudara. Karena ketika langgar batas, maka hidup menjadi berat.
Tapi ketika batas itu dipulihkan, kita mulai tenang menghadapi hidup. Walau mungkin hidup ini tidak mudah. Maka saya ingin ajak begini, mari kita belajar kembali. Karena tidak semua harus kita selesaikan dalam hidup ini. Ada bagian yang harus saudara selesaikan itu dalam takut akan Tuhan. Amin ya. Selesaikan itu, jangan lempar cari kambing hitam di orang lain, selesaikan itu. Tidak semua harus kita kendalikan. Kita harus tetap berjalan. Karena hidup ini ada yang saudara bisa kendalikan, tapi buka mata. Tidak semua dalam dunia ini saudara bisa kendalikan. Dia punya kekuatan yang besar. Saya ingin mengajak kita terus berjalan dalam pengharapan. Berjalan ini bukan tentang soal kekuatan. Tapi karena kita percaya kita dijaga oleh Tuhan, saudara. Kita dituntun oleh Tuhan. Kita pun cerita-cerita itu memilukan. Tapi hari ini kalau saudara angkat saudara mata dan kemudian berkata tentang betapa Tuhan engkau menghantar kami sampai di sini. Itu karena apa? Buah dari pengharapan. Kalau saudara tidak ada pengharapan yang berfokus kepada Kristus dalam kebangkitan, maka hidup yang penuh dengan tekanan akan membuat engkau menjadi pribadi yang cepat tenggelam. Dan kemudian mental kita terganggu. Dan kalau mental sudah terganggu, ini rumit, saudara. Penyelesaiannya rumit. Kita pikul semua. Dan kadang-kadang kita tidak lagi leluasa untuk bernapas dengan lega. Saya ajak kita tarik napas dulu. Mari tarik napas. Sebab mama dong suhanya begini, saya juga takut. Tarik napas dulu. Tarik napas. Sesewaktu saudara, kita perlu juga tarik napas. Orang darah tinggi itu karena tekanan hidup terlalu berat. Tubuh bilang begini, beta susun kuat lain. Karena itu ketika tubuh tidak kuat, dia kasih respon, darah mulai naik, kolesterol mulai foy, semua mulai foy. Maka akhirnya kita sampai pada sebuah kesimpulan, jangan sampai besok mati. Nah, akhirnya kita pun fisik terganggu, kita pun mental juga terganggu, saudara. Yang kedua, hari-hari ini, entah lihat suamimu, lihat istrimu, lihat anak-anakmu, lihat saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, lihat orang-orang terdekat. Banyak orang terluka bukan semata-mata karena dunia melukai, tapi dia terluka juga karena standar yang dia bangun sendiri. Kadang kita terluka itu orang tidak bermaksud melukai kita, tapi karena kita pun standar terlalu tinggi, standar itu yang melukai saudara. Kadang kita stres bukan karena orang yang datang kasih buat ketongko jadi stres. Kadang kita menangis bukan karena orang datang kok buat kita menangis. Tapi bisa jadi karena standar yang saudara taruh itu terlalu tinggi. Saya minta harus dihormati. Saya minta sepun kebaikan harus diingat. Itu standar saudara. Saya minta kalau lu saya kasih kebaikan dan lu ini tolong kau jaga. Saya sudah bantu lu anak-anak sekolah. Lu nikah ini lu merayap dari perut saya yang bantu. Semua datang kumpul keluarga taruh 100.000, beta taruh 15 juta. Ingat beta 5 tahun kemudian dia omong apa? Dia omong bilang lupu hidup, beta pun hidup. Standar kita terlalu tinggi untuk minta dihargai. Dan terkadang ini ketika orang tidak menghargai kita, standar itu yang kemudian jadi pisau yang melukai saudara. Karena itu ketika hidup ini biasa saudara. Biasa jangan terlalu hidup terlalu standar terlalu tinggi. Saya selalu bilang sama pemuda dong, kadang-kadang mereka pun jodoh jauh itu bukan karena jodoh tidak ada. Karena standar terlalu tinggi. Dia mau dia punya calon suami harus tinggi 170 cm. Mau cari orang di pengharapan dendeng 170 ini hanya mau berapa orang. Dia pun standar tinggi, mama. Beta pemain tua rambut itu lurus, di bawah dia harus kriwil terputar begini. Nah cari di dendeng, pengharapan dendeng banyak kok. Banyak kok mempendeta. Kalau banyaknya puji Tuhan tinggal berdoa bilang begini, Tuhan kalau dia beta pun jodoh bawa dia datang sudah. Kau botong masuk minta. Kadang kita pun standar ini cari calon suami tidak boleh petani ya. Cukup bapak yang petani. Jangan petani kok tiba semua kerja dengan hanya raul, lompor, semprot ini hama. Tiap hari hanya bergaul dan itu tangki semprot. Lu cari lu suami itu yang pakai ini korpri. Berhenti di standar. Karena petani itu juga pekerjaan mulia kok tidak. Amin. Orang pengharapan dendeng tadi saya masuk sebelum kita lalu hijau-hijau. Semua ini sukacita di sini. Semua panen kok Bapak Mama.
Cuma panen, kenapa muka keram begitu? Kalau mau panen tuh bilang, kami mau panen mama. Itu tanda sukacita. Dan sampai nanti mama dong padi dong, satu hari kemudian hujan datang titi mereka tidur. Panen kok. Sonde mama. Oh ini rumit saudara. Ini kita punya hidup. Kadang standar kita jadi pisau yang melukai saudara. Karena itu hiduplah dalam sebuah cara berpikir yang sederhana. Tapi jangan murahan. Cara berpikir yang menolong kita menemukan kemanusiaan kita. Dan kemudian menolong kita untuk juga memanusiakan orang lain. Itu cara paling sederhana. Saya dalam banyak kesempatan saya bilang begini, jemaat dong ini hidup terlalu susah. Jangan kau tambah daftar kesusahan lagi. Sekarang ini dokter ahli jiwa di NTT ini kurang. Siapa mau ngurus bapak mama dong kalau semua kita ini warga Gemit ini masuk di rumah sakit jiwa di Naimata. Pendeta dong pusing saudara. Ketemu raba mana, ketemu jama mana, ketemu tolak mana, ketemu ikat yang mana, ketemu pusing saudara. Karena itu kesehatan mental bukan hanya tugas orang lain, tapi tugas kita. Apalagi kalau kau bilang ya kita punya kesehatan mental ini karena Tuhan yang terlalu kasih beban ini hidup terlalu banyak. Tuhan sudah kerja, sudah ada kerja saudara. Karena itu ketika pengharapan kita lahir dari berita kebangkitan, ingatlah pengharapan kita tidak berhenti di hari ini. Amin. Kita ini kebanyakan juga bermasalah. Karena ketika kesulitan hidup di hari ini kita sudah bilang begini, sapu hidup selesai di sini. Rasul Petrus itu dia sapa ini jemaat karena mereka bilang begini, kami sudah menderita, kami pun hidup sebagai pengikut Kristus selesai sampai sini. Rasul Petrus bilang tidak. Diajak jemaat-jemaat ini untuk lihat kepada Kristus, tapi jujur terhadap keadaan. Diajak jemaat-jemaat ini untuk dengar dan kemudian menyaksikan bahwa Kristus itu sudah bangkit. Tapi juga harus terbuka bahwa mereka sementara sedang tidak baik-baik saja. Ini penting saudara. Karena bagi Rasul Petrus tidak ada sesuatu yang bisa membatasi kasih setia Tuhan untuk ketong. Kita pun hidup ini belum selesai saudara hanya karena tekanan hidup. Amin kok. Pengharapan amin kok. Kurang kuat. Amin kok. Nama su pengharapan. Kalau omong seperti orang kurang pengharapan, pendeta dong yang datang melayani di sini juga pusing saudara. Nama su pengharapan. Saya di jemaat Immanuel Bamat saya bilang begini, Immanuel itu berarti Tuhan menyertai. Kalau engkau bertanya Tuhan menyertai ketong kok tidak, hapus itu nama Immanuel. Kita pun hidup belum selesai saudara. Karena apa? Petrus itu dia lahir dari sebuah pengalaman. Dia pernah menyangkal Yesus. Dia pernah patah juga. Dia pernah runtuh karena penyangkalan itu. Tapi bukan karena penyangkalan itu cerita tentang seorang Petrus selesai. Tapi justru menjadi sebuah cerita babak baru dalam kehidupan seorang Petrus. Yang kemudian berdiri menjadi seorang rasul. Seperti kata Nats pembimbing. Sekarang ini Bapak Mama, kita melihat samar. Kita lihat samar ini hidup. Kita mencoba untuk menerobos waktu. Kita mencoba untuk membaca ini waktu. Kita belum melihat dengan utuh saudara. Saudara mau berdoa di semua tim doa pun juga. Saudara tidak akan menemukan sebuah gambaran yang valid. Gambaran yang utuh tentang hidup saudara 10 tahun mendatang. Tidak akan ada. Karena firman bilang, kita lihat dalam keadaan samar-samar. Kita belum melihat dengan utuh apa yang sedang Allah siapkan. Karena itu kita tidak boleh tergesa-gesa menyimpulkan hidup ini. Karena tekanan hidup saya selesai di sini. Tapi ketika kita memandang kepada Kristus yang bangkit, ada pengharapan yang memang yang belum sepenuhnya kita lihat dengan mata kita. Karena memang kita hidup bukan berpuncak di sini saudara. Bukan juga di sini dan tentang ini. Dengan begini kita bisa jalan lebih ringan. Besok buka mata pagi-pagi jalan lebih ringan saudara. Walaupun saudara dipanggil untuk tidak menyangkali penderitaan ini. Jalan kita akan lebih ringan. Jalan kita akan lebih bergerak dengan bebas untuk menuju kepada sesuatu yang lebih besar.
Karena itu, ketika saudara dan saya berjalan, peganglah pengharapan yang Kristus sudah bawa dalam kebangkitan. Dengan tidak mengutuki hari kemarin, dengan tidak juga mengutuki hari ini karena cerita pahit, tapi mengarahkan hari kemarin dan hari ini untuk belajar bahwa pengharapan itu sudah Dia siapkan. Karena cerita saudara dan saya belum selesai. Walaupun penderitaan itu menjadi sebuah momen kehidupan yang seakan-akan tidak pernah terlepas dalam perjalanan saudara dan saya. Tuhan memberkati kita. Amin.